Ternyata Imam Masjidil Haram ini asalnya dari Indonesia. Bikin bangga sekaligus merinding. Bayangkan, di tengah lautan manusia yang bertakbir di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah yang agung, berdiri seorang imam dengan suara lantang dan penuh wibawa. Jamaah dari berbagai penjuru dunia menyimak setiap ayat yang ia lantunkan. Tapi tahukah kamu bahwa imam itu berasal dari Indonesia? Ya, dari sebuah negeri di ujung timur dunia Islam dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar yang bukan hanya menjadi imam Masjidil Haram, tetapi juga guru para pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang tahu bahwa Indonesia pernah melahirkan seorang imam Masjidil Haram yang disegani di seluruh dunia Islam. Baik, inilah kisah yang akan membuatmu bangga sekaligus merinding. Kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, sang ulama besar dari ranah Minang yang namanya harum di Tanah Suci. Bagian 1 awal kehidupan, dari ranah Minang ke Tanah Suci. Syekh Ahmad Khatib lahir pada 1860 Masehi di Kototuo, Ampek-Angkek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga ulama yang sangat dihormati. Ayahnya bernama Abdul Latif, seorang tokoh agama di daerahnya. Sejak kecil, Ahmad Khatib tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Dalam usia muda, Ahmad Khatib menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia sangat cepat dalam memahami pelajaran agama, terutama ilmu fikih, tafsir, dan bahasa Arab. Guru-gurunya kagum, karena di usia belasan tahun, ia sudah mampu menghafal kitab-kitab besar dan berdiskusi layaknya seorang alim dewasa. Minangkabau pada masa itu dikenal sebagai Serambi Mekah karena semangat keislamannya yang tinggi. Banyak pemuda Minang berangkat ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu. Begitu pula Ahmad Khatib. Ketika berusia sekitar 11 tahun, ia berangkat ke Makkah untuk menimba ilmu agama lebih dalam. Bagian 2 perjalanan di Tanah Suci, dari santri Nusantara menjadi ulama besar. Setiba di Makkah, Ahmad Khatib belajar dari banyak ulama besar Timur Tengah. Ia mempelajari fikih mazhab Syafi'i, hadis, tasawuf, dan ilmu falak. Ketekunan dan kecerdasannya membuat banyak guru kagum. Dalam waktu singkat, ia dikenal di kalangan para penuntut ilmu sebagai pemuda berbakat dari Jawi, sebutan bagi orang-orang Nusantara. Ia rajin mengikuti halakah di Masjidil Haram, tempat para ulama mengajar ilmu agama kepada murid-murid dari berbagai negara. Dalam sistem pengajaran di Masjidil Haram, tidak sembarang orang bisa duduk di tengah lingkaran ilmu itu, apalagi menjadi pengajar. Hanya mereka yang benar-benar diakui keilmuannya yang diberi izin. Dan tahukah kamu? Beberapa tahun kemudian, Syekh Ahmad Khatib diangkat menjadi pengajar resmi di Masjidil Haram. Bukan hanya itu, beliau bahkan dipercaya menjadi imam dan khatib Masjidil Haram. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa untuk seseorang yang berasal dari Nusantara. Bagian 3 menjadi imam Masjidil Haram, kebanggaan umat Islam Nusantara. Menjadi imam Masjidil Haram bukan hal sepele. Posisi itu diberikan hanya kepada ulama yang dikenal mumpuni dalam ilmu agama, memiliki akhlak luhur, dan diakui keilmuannya oleh kerajaan serta masyarakat Makkah. Ketika Syekh Ahmad Khatib memimpin salat di hadapan ribuan jamaah dari seluruh dunia, namanya menjadi harum. Jamaah dari Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara yang berhaji kala itu sangat bangga ketika mengetahui bahwa imam yang mereka dengar suaranya, ternyata berasal dari tanah air mereka sendiri. Bayangkan, suara takbir yang menggema di Masjidil Haram, diucapkan oleh seorang anak bangsa Indonesia. Sebuah momen yang membuat setiap hati yang tahu kisahnya bergetar dan berkata, Masya Allah, Indonesia ternyata punya putra sehebat ini. Bagian 4 guru para pendiri ormas Islam di Indonesia. Namun jasa terbesar Syekh Ahmad Khatib bukan hanya menjadi imam Masjidil Haram, melainkan perannya sebagai guru bagi banyak tokoh besar yang kelak membangkitkan Islam di Indonesia. Beberapa murid terkenalnya antara lain KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. KH Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU. Syekh Jamil Jambek, ulama pembaharu Minangkabau. Dan banyak ulama Nusantara lainnya. Bayangkan, 2 tokoh besar pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, ternyata pernah duduk di hadapan Syekh Ahmad Khatib menimba ilmu. Dalam pengajiannya di Masjidil Haram, beliau dikenal sangat tegas dan berpikiran maju. Ia mendorong murid-muridnya untuk berpikir rasional dalam beragama, menjauhi taklid buta, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar berpikir. Pemikirannya inilah yang kelak menjadi fondasi gerakan pembaruan Islam di Indonesia.
Bagian 5 karya-karya ilmiah yang mendunia. Selain menjadi imam dan guru, Syekh Ahmad Khatib juga dikenal sebagai penulis produktif. Beliau menulis puluhan kitab dalam bahasa Arab, khususnya dalam bidang fikih, tauhid, falak, dan sosial kemasyarakatan. Beberapa karya terkenalnya antara lain. 1. Kitab Al-Manhaj Al-Mashru, Fi Al-Fili Al-Mabru, membahas masalah ibadah haji dan fikih. 2. Kitab Fath Al-Mubdi, tentang fikih mazhab Syafi'i. 3. Kitab Al-Qaul Al-Muhtashar, membahas masalah ijtihad dan taklid. 4. Kitab Ar-Rafu wa At-Takmil, tentang hukum waris dan pembagian harta. 5. Kitab Izhar Zughul Al-Kadibin, tentang pemurnian ajaran Islam. Yang luar biasa, sebagian kitabnya hingga kini masih disimpan di perpustakaan Masjidil Haram dan Universitas Al-Azhar di Mesir. Namanya tercatat di antara ulama besar Timur Tengah, meskipun ia berasal dari Indonesia. Bagian 6 pemikiran dan pandangan keagamaannya. Syekh Ahmad Khatib dikenal sebagai ulama yang tegas, rasional, dan pembaharu. Ia menolak praktek keagamaan yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Beliau sering berdialog bahkan berdebat secara ilmiah dengan ulama lain, namun selalu menjaga adab dan etika. Salah satu pandangan pentingnya adalah tentang pentingnya ijtihad dan tajdid, pembaruan, dalam Islam. Menurutnya, umat Islam tidak boleh hanya mengikuti tradisi tanpa memahami dasarnya. Mereka harus belajar, memahami makna syariat, dan menerapkannya dengan benar. Pemikiran ini yang kemudian banyak memengaruhi murid-muridnya, terutama KH Ahmad Dahlan dan KH Hashim Asy'ari, dua tokoh besar yang membawa semangat pembaruan dan kebangkitan Islam di Indonesia. Bagian 7 Akhir kehidupan dan warisan abadi. Syekh Ahmad Khatib wafat di Makkah pada tahun 1916 dalam usia sekitar 56 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Ala, tak jauh dari makam Sayyidah Hadijah, istri Nabi Muhammad. Walaupun jasadnya bersemayam di Tanah Suci, jejak ilmunya terus hidup di Indonesia. Murid-muridnya pulang ke tanah air membawa ajaran dan semangatnya, lalu mendirikan lembaga-lembaga yang hingga kini menjadi tonggak Islam di Nusantara. Nama Syekh Ahmad Khatib kini dikenang di berbagai tempat, mulai dari pesantren, madrasah, hingga nama jalan di Sumatera Barat. Beliau menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia mampu melahirkan ulama kaliber dunia. Penutup refleksi, dari ranah Minang untuk dunia Islam. Kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bukan hanya tentang seorang imam di Masjidil Haram, tapi juga tentang semangat menuntut ilmu, keteguhan iman, dan kecintaan kepada Al-Quran. Beliau mengajarkan kepada kita, bahwa untuk menjadi besar di mata Allah dan manusia, tidak perlu lahir di kota besar atau keturunan bangsawan. Yang dibutuhkan hanyalah niat tulus, kesungguhan, dan ilmu yang bermanfaat. Dari sebuah desa di Bukit Tinggi, beliau menapaki perjalanan panjang hingga menjadi imam di tempat paling suci di muka bumi. Itulah bukti nyata, bahwa anak bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan ulama dunia. Itulah kisah luar biasa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ulama besar asal Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram dan guru para tokoh besar Islam Nusantara. Semoga kisah ini membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sekaligus menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu dan memperjuangkan agama sebagaimana beliau. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar semakin banyak orang tahu bahwa Indonesia punya sejarah besar di Tanah Suci. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.